dameni debatana sumurung sian saluhut naroha iman nama ngeramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Selamat Paskah. Serta bigodang di punguan Parsadanto Gamanalu Boru Bere se-Indonesia anggo kami sendiri namargoar padita Horas Purba anggo di punguanon antar maulu garang mau merjamita anggo di marganasing garang-garang do merjamita bahasa ala hoboto nanek si jamita ukon akatulakus dihan kebetulan tak kebetulan memang betul do nama nubuhonau Boru Manalu jala nahwalap Boru Nirajai ima Boru Lubang Gaun alani molotung aga karaspe hataku suara merjamita sutunglah dipecat hamu au siapere ima jora amanginang alayala hatani Tuhan do neku pasahat jala beribadah dohita di minggu sadarion merayakan Paskah Parsadaan Toga Manalu Boru Bere se-Indonesia jala nihamolatehon laho pelantikan pengurus naib baru ba tatangi homajo hatani debata imana tersurat di Evangelium Matius 28 ayat 7 sahatu ayat 10 songonoma hatani Tuhanta hatop mahamu lau tu akka sisian nai pabuahon naung hehe ibana sian namate jadi joloananna dohamu tu Galilea disima idaumuna ibana nunga hubabua itu hamu dungi hatop manasida lau sian tanomani mabiar huhut las situtu roha nasida marlojong do nasida laho mamaritahon tu akka sisianna disima roh Yesus madaboton nasida ninnama dame ma dihamu dungi di pajono nasida ma dihaul ma patna huhud manukap tujulona jadi didok Yesus ma tu nasida unak kamu mabiar lau ma hamu madokon akka anggiku tu Galilea disima idaun nasida ahu imam sahana. Topik di Paskah Raya na pinasahan ni panitia tuhami ima membangun masa depan Manalu untuk Manalu masa depan alani binua masa datema sian turpuk Matiusi padumuhoni hahihion ni Kristus mangalehon habaranion pakirimon menuju hasadaon jala optimis rap merdalan kebangkitan Kristus memberikan kita keberanian dan pengharapan untuk melangkah dan berjalan bersama secara optimis. Ulis itu tudo membangun masa depan Manalu untuk Manalu masa depan. On sada ulaun napatuluhon hasadaun dohot nama sihaholongan jala sian tulus do las niroha rapak mangulahon sada ulaun
Jupang ma songo na ido ni upasan ala batak tapak na do tajomna rimni tahido guguna. Bahkan mulo tapadomu tuhatan itu hatan na madok di Psalm 120 ya sada madok ida ma dengan nai do sonang nai mulo tumpumu saudulan akan namarhaha meranggi. Bahkan di upasan ni ala batak madok ai godang ai laut dos ni rohado si bahen nasau dos ni roha mabahit ulisada persoran jala ala dos ni roha do adong hata masih urup-urupan, bahkan tubuh hata na masih tukol-tukolan, bahkan dirok muse masih amin-aminam sianima muse roha na masih haholongan. Songon hata ni batalo tong nama dok di Kolose 3 ayat 10 alai digicang ni saluhut nai ima haholongon ni rohai ai ido rahut ni nasa haripason. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sahata doho saroha imana ikon si peobota di rohat tabi alahita nama saunari jalahita do haduan persadaan toga manalu boru bere manotuhon masa depan regenerasi manaluon, membangun masa depan Manalu untuk Manalu masa depan labatanna masa depan persadaan Manalu nau mardalan di Tikion menentukan masa depan persadaan toga Manalu tutiki nanaing roh molo uli jala dengan mardalan di uluhon pengurus naik baru persadaan toga Manaluon asa panugun-nugun songon nani do ni upasan ni halak batak iko suado di generasi poparan yo puta si jolo-jolo tubuh nama dok songonon bona ni bagot naung mabaor alai saitong dope margaba-gaba beta ita luhut marsaur sahada sarroh imajo ala upasa dari bodoh emai bahkan di pasiko musejo taringot tu persediaan Manaluon kau segala-gala pajak kita ni Sakius manang di dia pepoparan ni puta toga Manalu boru beres se Indonesia mangingani tanoon sai toktong mai didongani Tuhan Yesus amin ya saya satu rumah jami tahu ala nanggo pengurus tau itu arta nanai selatikonon molobo 5 menit jami tahu naro benar terus diancam di benar kita buat ya alai mengajari ibu dari mendidik waktu itu maksudnya alai ala so masuk ke pintu inti ta perayaan Paskahon terus sonok kumate parpudi ayo tuh ay malulung perjami tamadok parpudi buka masude si manulongon itu teh itu benar sering-sering situa dohonoku sering-sering madokon molo marjamita parpudi dong niku asa toraha astor dungo sudi nang pesa jom naik marjamita ko Paskah asa namar Paskah ima halak nama dapok gogo doho semangat naik baru jupangan naik baru roha naik baru pangatusion naik baru parbinotoan naik baru dohon parsauran naik baru ima Paskah karena Paskah itu adalah kebangkitan Yesus yang telah mengubah jalan hidup manusia, kebangkitan yang telah membawa perubahan status dan memberikan sebuah transformasi dalam hidup manusia yang telah diperbudak dosa menjadi orang free merdeka,
merdeka untuk berbuat baik, merdeka dari benci dan dendam, dari tindakan semena-mena, dan memerdekakan orang lain dari beban pergumulannya, bukan sebaliknya. Itulah Paskah. Yesus yang bangkit itu dikatakan firman ini ada di Galilea. Ia lebih dahulu mendahului hadir di Galilea. Maka kata Yesus kepada mereka ketika Yesus berada di Galilea dan orang-orang mengikut dia, dia berkata setelah kebangkitannya, dia menuju ke satu alamat, yaitu Siti Galilea. Dia berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pertanyaannya, apa yang penting di kota Galilea sehingga Yesus mengajak murid-muridnya itu dan katakan kepada semua orang supaya pergi ke Galilea? Apa yang terjadi di Galilea sehingga Yesus mengutamakan hadir di sana? Begitu istimewa ke Galilea, Bapak Ibu Saudara, sehingga Yesus perlu hadir di sana. Dalam penilaian manusia, Bapak Ibu, Galilea itu tidak tempat yang sangat istimewa sama sekali. Galilea simbol dari daerah yang terbelakang, kurang pendidikan, orang-orang miskin, adatnya kurang sopan dan kurang halus, daerah yang pantas untuk diabaikan sebenarnya dan dilupakan karena tidak ada yang istimewa terjadi di sana. Tetapi Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang bangkit itu hadir di sana. Yesus yang bangkit itu merayakan kemenangannya bersama mereka yang kampungan itu, yang norak itu, yang miskin itu, dan yang kurang berpendidikan. Yesus menghadirkan kuasa kebangkitannya di antara mereka yang terabaikan, terpinggirkan, dan terlupakan. Ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita hari ini, jangan dong haluan keselamatan diduruni Yesus di luar Kristus. Ini juga mengingatkan kita bahwa kebangkitan Yesus dan Dia mau datang kepada kita. Molo adong haluaun di luar ni Yesus Kristus ahamagunana silangi dihita. Kalau masih ada Bapak Ibu orang yang percaya di luar Yesus ada keselamatan, tidak ada gunanya Yesus memberikan keselamatan dengan tersalibnya Dia di kayu salib. Alani dangadong haluaun asing ni di bagasat diri ni Yesus Kristus. Oleh karena itu iman kita hari ini digugah, supaya iman kita ini benar-benar full faith to Jesus Christ, supaya benar-benar iman kita ini full power, yang mempunyai kekuatan iman yang teguh kepada Yesus yang telah bangkit itu dari kematian. Karena Dialah Yesus yang hidup, yang bisa menghidupkan Persadaran Toga Manado, yang bisa membangkitkan pembaharuan yang baru melalui pemahaman kita bersama bahwa kebangkitan resurrection in Kristus membuka sebuah jalan dan kehidupan yang baru mulai. Oleh karena itu semua pertumbuhan iman kita ini diajak kepada satu arah, supaya kita benar-benar menyaksikan pernyataan kita itu full faith to Jesus Christ. Imanmu bertumbuh penuh kepada Yesus yang telah bangkit itu. Yang kedua Bapak Ibu, kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang ditandai dengan rontoknya pembatas antar manusia, hadirnya sikap berbela rasa kepada mereka yang tertindas, menjadi saudara kepada mereka yang tidak berdaya. Yesus mengajak para murid hadir di Galilea, maka Yesus pun mengajak kita semua untuk hadir di Galilea masa kini. Hadir bagi mereka yang lemah, hadir bagi mereka yang tertindas, hadir bagi mereka yang terlupakan. Hadir untuk membawa kita, membawa berita kemenangan
dalam kuasa kebangkitan Yesus. Sebab dia bangkit, maka ada hari esok, semangat baru untuk merangkul masa depan Manado dengan penuh harapan. Saudara, seringkali anggota jemaat saya ketika dia memasuk ruang operasi, doa saya, pesan saya, masuklah ke ruang operasi itu. Percayalah, Yesus sudah lebih dahulu hadir di ruang operasi itu. Di sana ada harapan. There is hope. Di ruang operasi itu ada harapan bahwa engkau akan sembuh. Maka dia mempunyai keyakinan, full faith to Jesus, keras imannya, saya akan masuk operasi itu dan saya akan sembuh dari situ. Seorang remaja juga dengan rasa galau mau pindah kota karena melanjutkan sekolah. Pesan saya kepada dia, berangkatlah dengan berani. Yesus sudah ada di tempat yang kau tuju. Sebelum kau merantau ke tempatmu yang kau tuju, ingat bahwa Yesus sudah mendahului kamu di sana. There is hope. Di sana ada harapan, sehingga dia bisa bertumbuh di sana, dia bisa mencari kehidupan, dia bisa sukses. Itu semua karena apa? Dipulangkan kembali. Bapak Ibu, sadarkan kita supaya kita ingat bahwa karena kebangkitan Kristus, karena harapan kepada Yesuslah, maka kita bisa hidup dimanapun kita saat ini berada. Saban kali ada orang jemaat mengadu bahwa dia sangat takut menghadapi masalah dan rasanya ingin lari, tetapi apa seorang hamba mengatakan kepada dia dengan tegas, kembalilah hadapi masalah di tengah-tengah masalah, karena di sana ada harapan, masalah bisa selesai. Sebab di tengah-tengah masalah itulah kau berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Kita semua mengetahui juga Bapak Ibu Saudara, misionaris yang terkenal Dr. Ingwer Louis Nommensen, sebelum Nommensen melayani di Tanah Batak, ia naik ke Bukit Siatas Barita yang saat itu dikenal dengan salib kasih saat ini. Dia berdoa menghadap lembah Selindung. Apa dalam doanya kepada Tuhan? Tuhan, hidup atau mati saya akan bersama bangsa ini untuk memberitakan firman-Mu dan kerajaan-Mu. Dan saat itulah Bapak Ibu Saudara, dia mendapat sebuah penampakan bahwa dia telah melihat gereja berdiri di 8 mata penjuru mata angin. Dia telah melihat dan mendengar lonceng berbunyi dari 8 mata penjuru angin, dan dia melihat ada anak sekolah minggu berlarian, padahal waktu itu belum ada gereja, belum ada anak-anak sekolah minggu. Tetapi Nommensen ini melihat di sana there is hope, di sana ada harapan, dan buahnya Injil tersebar dan berbuah ke Tanah Batak, dan kita telah menikmati buah pemberitaan Injil oleh misionaris I.L. Nommensen di mana kita berada saat ini. Peparan Neoputa Toga Manalu Boru Bere. Di antara kita ini sekarang ada profesi dokter, ada profesi pebisnis, ada profesi pendidik, ada profesi pemimpin daerah, ada Polri, TNI, pegawai negeri, supir, tukang beca, karyawan, petani, dan sebagainya. Melalui pesan ini ada satu poin penting yang bisa kita tangkap, yaitu bahwa di tengah-tengah rasa takut, Tuhan selalu hadir untuk meneguhkan kembali iman kita dan kembali mengingat banyak karya ajaib yang Ia sudah lakukan. Maka hari raya Paskah 2024 di Persaudaraan Toga Manalu Boru Bere se-Indonesia diajak untuk melihat ke dalam diri kebangkitan seperti apa yang relevan dan yang diperlukan saat ini. Keberanian dan berpengharapan untuk berjalan secara optimis. Berita kebangkitan Tuhan adalah penguatan kita untuk hidup dalam kenyataan di masyarakat.
Jangan pernah lari dari kenyataan. Jangan pernah lari dari masalah. Jangan lari dari dunia ini. Sebab Tuhan itu hidup dan Dia ada bersama kita dalam realitas. Bahkan Dia lebih dahulu masuk ke dalam kehidupan kita. Siapa yang ingin berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu? Jumpailah Dia di dalam hidupmu dengan full faith in Jesus Christ. Dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan sosial di tengah-tengah masyarakat negeri kita, sebab Dia lebih dahulu masuk ke tengah-tengah kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus masih membagi-bagikan cinta kasih-Nya sampai ke tempat-tempat yang ada kita tempati. Sampai ke desa, ke lurah, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi dan Indonesia seutuhnya. Bahkan kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia melalui anak-anak Tuhan yang duduk di legislatif, eksekutif dan judikatif. Tentu ada di antara itu Poparan Toga Manalu Boru Doho Bere. Maka hari ini kita diajak dengan kebangkitan Kristus itu, optimislah, berjalan bersama, membangun masa depan Manalu untuk Manalu masa depan dengan statement faith, statement iman yang kita hayati dalam Filipi 2 ayat 2 mengatakan, Gohi hamuma halalasni rohakon sadama parohahon hamu sadama haholongamuna saroha sapikiran mahamu. Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit itu mendorong manusia untuk gembira, untuk antusias, bergairah. Berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu mendorong manusia juga untuk bersaksi, melayani, mengasihi. Ada korelasi langsung antara pekabaran Injil dengan kesaksian kita dan Parsadaan Toga Manalu Boru Doho Bere. Semoga Tuhan memberkati Poparani Oputa Toga Manalu. Amin. Maulia tema Tuhan dilasni rohanami naung marsaringar hatam di tengah-tengah ni Parsadaan Toga Manalu Boru Bere se-Indonesia. Naung merdalan aka parjumpangani 2 hari na salbu saat roditikion pasiko pondo paujuk konsudi aka pertemuan mariti ibadah nami atik pele Tuhan salbu ibadahon gudang dope na ikon si iahan si hubasan nami saat tuna pelantikan pengurus Parsadaan Toga Manalu Boru Bere asal giat dinaung ni haporseaan ni sudi anggota ni Parsadaan Toga Manalu.